Andi Aziz merupakan seseorang yang memiliki jam terbang tinggi di dunia militer. Singkat cerita, sejak umur 10 tahun, Andi Aziz sudah dikirim oleh orang tuanya ke negeri Belanda untuk sekolah dan menyelesaikan sekolah lanjutan di sana. Ia dididik oleh Inggris di Akademi Militer dan merupakan kawan sebangku Jenderal Moshe Dayan, seorang mantan Menteri Pertahanan Israel, dan juga Raja Hussein dari Yordania. Ia tamat pendidikan pramiliter payung pada tahun 1943 dengan pangkat letnan muda dan bertugas di Inggris. Ia merupakan seorang mantan perwira Koninklijke Nederlands Indische Leger atau disebut dengan KNIL yang merupakan pasukan tentara Hindia Belanda. Dan ia bergabung dengan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 30 Maret 1950. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh perintah pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS untuk mengirimkan sekitar 900 tentara APRIS yang dipimpin oleh Mayor H.V. Worang. Pengiriman pasukan tersebut disebabkan oleh situasi di Makassar yang tidak stabil akibat konflik dua golongan, yakni golongan unitaris dan Negara Indonesia Timur atau NIT. Unitaris mendesak NIT agar membubarkan diri dan bergabung ke dalam NKRI. Di sisi lain, para federalis berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan NIT. Pemberontakan ini terjadi di ujung Padang, Makassar pada 5 April 1950 yang diawali dengan konflik Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya ketegangan antara masyarakat yang pro-federal dan yang anti-federal. Sehingga pada 5 April 1950, pemerintah Indonesia mengutus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi, kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro-federal. Kala itu, Andi Aziz termakan hasutan Dr. Somokil, yaitu Menteri Kehakiman Indonesia Timur. Tokoh ini pula yang memprakarsai adanya pemberontakan Republik Maluku Selatan. Andi Aziz berusaha untuk mempertahankan keberadaan NIT karena enggan bergabung dengan NKRI. Ia berpendapat bahwa para perwira APRIS harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi di NIT. Sebab menurutnya, pemerintah adalah dalang di balik gangguan tersebut. Akhirnya, masyarakat yang pro-federal ini bergabung di bawah komando Andi Aziz dan membentuk pasukan bernama Pasukan Bebas. Kapten Andi Aziz mempunyai pertimbangan lain. Ia khawatir akan tindakan membabi buta dari Dr. Somokil yang dapat mengakibatkan pertumpahan darah di antara saudara sebangsa. Atas dasar pertimbangan untuk menghindari pertumpahan darah tersebut, ia bersedia memimpin pemberontakan. Andi Aziz merasa sanggup memimpin anak buahnya tanpa harus merenggut korban jiwa. Ternyata memang pemberontakan yang dipimpin olehnya berjalan sesuai dengan lancar dan tidak merenggut korban jiwa. Hanya dalam waktu kurang lebih 30 menit, semua perwira TNI dapat ia tahan, termasuk Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta. Pasukan Andi Aziz juga berhasil merebut tempat-tempat strategis di Makassar dari tangan APRIS. Andi Aziz mengarahkan pasukan artiler dan memaksa kapal-kapal pasukan APRIS meninggalkan pelabuhan. Andi Aziz juga menyatakan gerakannya sebagai upaya mempertahankan negara Indonesia Timur. Atas tindakannya tersebut, Presiden Soekarno memberikan ultimatum kepada Andi Aziz untuk menyerahkan diri dalam tempo 24 jam. Kemudian diperpanjang lagi menjadi 3 kali 24 jam. Panggilan tersebut tidak dipenuhinya karena saat itu ia menganggap keadaan atau situasi di Kota Makassar masih belum stabil sebab masih banyak pergerakan di sana-sini. Setelah ia merasa Makassar telah aman, maka semua tawanannya dilepaskan termasuk juga Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta. Pada akhir tahun 1950, ia diundang kembali oleh Presiden Soekarno untuk datang menghadap di Jakarta. Ia ditemani oleh pamannya yaitu Andi Patokoy, lalu seorang Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur yaitu Anak Agung Gede Agung, serta seorang wakil dari Komisi 3 Negara. Ternyata undangan tersebut hanyalah jebakan yang dibuat oleh Presiden Soekarno. Sesampainya di Bandar Udara Kemayoran, Andi Aziz langsung ditangkap oleh polisi militer untuk dibawa ke pengadilan. Ia kemudian ditahan dan diadili di Pengadilan Wirogunan, Yogyakarta. Dari pengadilan ini, ia dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun, tetapi hanya 8 tahun saja yang ia jalani.
Pada tahun 1958, ia dibebaskan, tetapi tidak pernah kembali ke Sulawesi Selatan sampai masa Orde Baru. Sekitar tahun 1970-an, Andi Aziz kembali ke Sulawesi Selatan sebanyak 4 kali. Ia pernah beberapa kali diminta aktif kembali ke Dinas Militer TNI oleh Presiden Soekarno dan diminta untuk membentuk pasukan pengaman Presiden, yaitu Cakrabirawa. Tetapi atas nasihat orang tua dan juga saudara-saudaranya, maka ia menolak tawaran Presiden Soekarno tersebut. Pihak keluarganya merasa bahwa Andi Aziz adalah seseorang yang buta politik dan sudah cukup merasakan akibatnya. Pihak keluarga tidak menginginkan hal tersebut terjadi untuk kedua kalinya. Bersyukur karena Andi Aziz menolak ajakan tersebut, karena pasukan Cakrabirawa ini jugalah yang kemudian harinya terlibat membantu pemberontakan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan G30S PKI. Semenjak keluar dari tahanan, ia terjun ke dunia bisnis dan bergabung bersama Sudarpo Sastro Satomo di perusahaan pelayaran Samudra Indonesia hingga akhir hayatnya. Sekian informasi yang dapat saya berikan mengenai pemberontakan Andi Aziz. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.